الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala asy-Syarmasahi al-Malikiyyu fi awwali kitabihi Nadhmud Durar. Wa naqalah lan nukil sapa asy-Syarmasahi, ini dalam kitab Tadhkiratus Sami' tidak ada alifnya lagi. Asy-Syarmasahi, sapa asy-Syarmasahi al-Imam asy-Syarmasahi al-Maliki kang bangsa Maliki, fi awwali kitabihi ing dalem awale kitabe asy-Syarmasahi, rupane Nadhmud Durari, kitab Nadhmud Durar, anin Nabi saking Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Gusti Nabi, man utawi sapa wonge iku azama lamun ngegungaken sapa man al-alimah ing wong kang alim al-alimah ing wong kang alim, fa inna ma yu'addimu moko angin pestine ngegungaken sapa man, moko angin pestine ngegungaken sapa man Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Wa man tahawana, wa man lan utawi sapa wonge iku tahawana lamun ngremehaken sapa man bil alimih kelawan wong kang alim, fa inna mazalika moko angin pestine utawi mengkono-mengkono tahawun, moko angin pestine utawi mengkono-mengkono tahawun iku istighfafun, ngremehaken atau ngino-ngino billahi ta'ala kelawan Gusti Allah Ta'ala, billahi ta'ala kelawan Gusti Allah Ta'ala, wa rasulihi lan utusane Gusti Allah Ta'ala, wa rasulihi lan utusane Gusti Allah Ta'ala. Syekh Asy-Syarmasahi al-Maliki, beliau pernah menukil di dalam permulaan kitab beliau yang bernama Nadhmud Durar, yakni dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, man azzamal alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala, siapapun yang mengagungkan terhadap orang yang berilmu maka sejatinya dia itu telah mengagungkan terhadap Gusti Allah. Dan sebaliknya, wa man tahawana bil alim, siapapun yang meremehkan dan menghinakan orang alim, fa inna ma zalika istighfafun billahi ta'ala, maka sejatinya dia telah menghina terhadap Gusti Allah dan Rasulullah. Jadi
dari daripada Rasulullah ini betul-betul harus kita perhatikan, yen ulama itu memiliki pengaruh besar dalam menata tatanan kehidupan di dunia ini. Ulama itu memiliki peran penting atas kemakmuran dan juga kemaslahatan yang berada di alam ini. Karena lagi-lagi kita diingatkan kelaban al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau di zaman dahulu tatanan sebuah wilayah itu menjadi wilayah yang makmur, menjadi wilayah yang betul-betul mendapatkan hujan rahmat dan juga hujan ridho dari Gusti Allah, itu karena bedana seorang Rasul dan para Nabi. Dan sehingga kalau kita itu menjadi orang yang tidak memberikan sebuah bentuk pengagungan kepada mereka, artinya menghina, mencaci, mencemooh mereka, maka sejatinya kita telah menghinakan kepada Allah dan menghinakan Rasulullah. Membahasa gembangah ulama itu tidak boleh sembarangan untuk kemudian kita berbicara. Tidak boleh sembarangan untuk kemudian kita berinteraksi dengan beliau-beliau. Karena sedikit kesalahan yang ada pada kita ketika berhubungan dengan beliau, maka malapetaka yang Allah berikan itu sangat besar. Ada sebuah makalah di sebagian kitab, i'lam anna luhumal ulama'i masmumah, anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah bahwa dagingnya para ulama itu mengandung racun. Kenapa racun itu? Ketika kita mengoyak-ngoyak dagingnya ulama, ini bahasa kiasan, maka tentunya kita akan mendapatkan petaka yang jauh lebih besar. Men abe nikah gempangenah nyaleh arasanan, menggunjing dan lain-lain terhadap para ulama, maka kita itu sama seperti bunuh diri. Karena pada kelaban makan racun, minum racun. Wa adatullahi fi hadki muntakisihim, secara sunnatullah Allah itu pasti akan menghancurkan dan merusak terhadap siapapun yang menghinakan terhadap ulama. Dari zaman dimin, sejarah itu betul-betul mencatat aulia Allah, kekasih pengiran, semua orang-orang soleh dan orang-orang yang alim itu memang tidak pernah terlepas dari catatan musuh. Ada musuh, ada lawan, dan ada orang yang merusak dan menghinakannya. Tapi sejarah tidak pernah lupa mencatat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari adab Gusti Allah. Membahasa gembang, setiap orang senginah benyaleh para ulama itu tak kira lopot dari taulanah ulama. Tidak akan pernah luput dari bala yang Allah turunkan akibat merendahkan martabat para ulama. Sehingga kejadian-kejadian yang semacam itu sangat memprihatinkan lagi dan mengkhawatirkan lagi di era zaman sekarang, di mana banyak kebebasan dalam berkomentar itu berada di media sosial tanpa sebuah pertimbangan yang betul-betul matang.
2 tahun sebelumnya ini pun banyak persoalan. Masalah nasab para habaib, masalah konflik sekarang dengan PWI, kemudian belum lagi dengan ceramah-ceramah yang ditolak, fatwa yang ditolak, tanpa berpikir siapa yang berfatwa, siapa yang mengatakan, dan status beliau itu siapa. Netizen kelaknya apa kadang. Padahal adatullah memang dari dulu pancen hadkimun takisihim. Siapapun yang betul-betul merendahkan ulama pasti akan dihancurkan oleh Allah. Wa man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi balahullahu qabla mautihi bimautil qalbi. Siapapun yang melontarkan lesannya berkata-kata kepada para ulama dengan kata-kata yang jorok, menghinakan, maka Allah akan menguji dia sebelum meninggal dengan kematian hatinya. Sedang-kadang ujian semacam ini tidak dirasakan oleh orang yang terkena. Orang itu menganggap sebuah ujian itu datang dari Allah apabila ujian itu bisa dilihat oleh mata dan bisa dirasakan dengan bentuk kecelakaan-kecelakaan yang sifatnya dohir. Padahal badah ujian pengiran yang betul-betul dahsyat, di mana seorang hamba itu ketika berbicara kotor, ape sowan nyaleh arasanan dan lain-lain dek ke para ulama, sebelum mati pun epaten aten sareng pengiran. Sehingga kalau sudah hatinya dimatikan sama Allah, maka dirinya itu salah hakikatnya, tapi tidak pernah merasakan kesalahan, tidak pernah merasa bersalah. Ketika nanti diberikan sebuah nasihat, maka akan sulit menerima sebuah nasihat. Kenapa? Hati sudah tidak bisa menampung nasihat. Dan ketika dirinya dipenuhi dengan beraneka macam rizki dari Allah yang sifatnya maliyah, sifatnya harta, maka itu tidak cukup untuk membuat dirinya bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan sudah pupus dan hancur berada di dalam hati itu. Ateh melepon mateh, melarat odik bunga, serba posang, gelisah, tak toman tenang. Itu kemungkinan ada sebagian kesalahan dari kita yang menyenggol kehormatan para ulama. Cuman mangken nih kaki, mangkan tengah teh ketika berde konten atau video apapun atau secara langsung panjenengan ngeding ben mereng tebuna para ulama, sebisa mungkin kita itu menahan diri untuk berkomentar, menahan diri untuk menanggapi jika kita tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam bidang keilmuan. Ini bahaya betul, betul-betul bahaya kan. Wa man tahawana bil alim, siapapun yang menghinakan kepada orang yang alim, yang berilmu, maka sejatinya dia telah istighfaf, meremehkan terhadap Gusti Allah dan juga Rasulullah. Ada beberapa tradisi santri yang hendaknya harus dirubah dan harus diperbaiki, tapi insya Allah nang kanto sobong badah sebagian santri aneka mana kerja ben kancan kadang kelewat batas kan. Bodoh kancah di situ mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di acara Selasaan jadi penceramah. Ya kancan nanti kan latihan pidato kasih. Tapi sedang-kadang mun bedunak kanak si biasa agut jelok lesannya tidak bisa ditahan. Berkomentar tentang hadis Rasulullah. Ini kan masalah Nabi, ini kan bukan ulama lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenan pora. Ada yang berkomentar demikian. Kedir apa? Mak tele. Dah aja Nabi saat bu, tengah teh.
Kamu boleh menghinakan siapa yang berbicara pada saat itu, karena itu mungkin kancan sampian. Tapi jangan kamu remehkan apa yang keluar dari lisan teman kamu, walaupun itu hanya teman bercanda kamu. Kenapa? Karena yang keluar dari lisannya itu kebenaran lah. Tidak bisa kamu itu, oh ngomong kerokun nak kena tak aduh, ngomong hadis, jangan kau tak parah aja lah. Mak bisa tak parah aja, wong hadisnya benar. Itu yang aneh, itu yang aneh betul. Makan betul-betul hati-hati. Balahullahu qabla mautihi bimauti qalbi. Saya ingat melaatih ni kapon matih, Masya Allah. Semuanya akan disumbat sama Allah. Kebahagiaan, hidayah, futuhul qalbi, kebukaan atih, semuanya serba ditutup. Kalau sudah ditutup, Masya Allah, sulit, tidak ada satupun orang yang sanggup mengobati. Kan? Wa qala lan dawuh sapa Aliyun Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Karramah mugi-mugi mulia akan sapa Allah wajhahu ing roh jasate Sayyidina Ali. Areh satu-satunya sahabat yang memiliki gelar karramallahu wajhah nikah hanya Sayyidina Ali. Kalau selain itu cukup dengan radhiyallahu taala anhu. Ada apa di balik keistimewaan Sayyidina Ali mandi gelar karramallahu wajhah? Khussa Aliyun bidu'ai karramallahu wajhah li kaunihi lam ya'bud aslan as-sanam. Karena Gusti Sayyidina Ali itu selama hidup belum pernah menyembah berhala, sama sekali belum pernah. Makanya digelar karramallahu wajhah. Ada pendapat yang kedua karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri sampai ejulukin karramallahu wajhah. Nah pada guna Sayyidina Ali ing dawuh kafa wis nyukupi bil ilmi kelawan ilmu apane syarofan mulyone opo ayyad da'iyahu yento ngaku-ngaku ing ilmu sapa man wong la yuhsinuhu kang ora bagusi sapa man ing ilmu wa kafalan wis nyukupi bil jahli kelawan bodhone apane zaman inone apa ayyata berro'ah yento lebaran minhu saking al jahli sapa man wong huwa kang utawi man iku fihi ing dalem al jahli Sayyidina Ali pernah mengatakan cukup sebagai bukti kemuliaan terhadap ilmu di mana orang-orang bodoh yang tak berilmu itu mengaku dan rebutan dirinya itu agar disebut sebagai orang yang berilmu. Itu sudah cukup sebagai bukti bahwa ilmu itu mulia kan. Dadi senikah gampangna bahasa itu begini. Orang bodoh, orang tak di ilmu, men eko cak pinter bunga na banten. Ayo, semua orang itu pasti ingin betul dibilang tahu, dan semua orang itu pasti ingin betul dibilang pinter. Senajan secara hakikatnya dia itu tidak pinter. Artinya status ilmu itu akan menjadi rebutan banyak orang, walaupun orang-orang yang berebutan itu laisa bi ahlil ilmi, bukan termasuk ulama, bukan termasuk orang yang alim. Sampian anak-anak santri yang sekarang kelas ulia ataupun busto, kocak benak kana SD pas ngocak, macek pinter sampian Mbak, pasti bunga sampian. Kenapa? Kamu secara fitrahnya hati kamu sudah sadar
apa yang dikatakan dan disematkan kepada dirimu itu satu hal yang membanggakan, yaitu ilmu. Kamu betul-betul pinter, kamu orang yang berilmu, pasti bangga senajan dikatakan oleh orang yang tak paham bodoh dan pinter, yaitu anak SD. Paham jadi? Wah, alim sampean, Pak. Perak sampean. Lagian gimana? Begitu juga sebaliknya, wa kafa bil jahli zamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukup sebagai tanda kehinaan dalam sebuah kebodohan, yaitu betapa banyak orang yang berusaha menghindari status bodoh itu sendiri. Kula senajan orang bodoh kena menikojain bodoh tak terima kula. Ongguan nih kan, senajan kula bodoh menikojain bodoh tak terima. Siapapun menikojain bodoh tak kira gelem. Tak gelem orang ekojak bodoh nikah itu sudah bukti bahwa kebodohan itu hina, karena tak ada segelem. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kuliah misalkan diberiin pertanyaan benoreng 5 kali 5 bagi 6 kali 7 tambah 9 berapa? Tak tahu kok. Oh bodoh deh, ngosok kuliah kan. Walaupun hakikatnya saya memang tidak tahu betul, tapi secara jiwa dan hati saya itu memang tidak terima kalau saya dibilang bodoh. Kenapa? Karena sadar, hati saya itu sadar kebodohan itu adalah sifat hina. Tahu sajalah saki panjang lebar, fadlul alim alal jahil, fadlul ilmi alal jahli, itu tidak usah dijelaskan begitu. Cukup perasaan setiap orang itu mengakui bahwa ilmu itu pasti banyak ingin diakui oleh semuanya. Ongguan, ya saya yakin, kuliah yakin Sarah. Apa boleh pas ada seorang guru memuji santrinya, kaki mak pinter sampean nak, pinter ahli ilmu ongku sampean. Bah, kata letu aja ya nak, dari bangganya. Padahal sampean tak uning sama sekali. Seneng sampean gara-gara beriin status pinter, gara-gara di ilmu itu, itulah yang membuat dan membuktikan ilmu itu berada di atas kebodohan. Dan ilmu memiliki pangkat yang tinggi. Paham ya? Longguan. Ada setokang mainan lajengan, dah kebai lajengan lah sekalipun. Celingaki ben guru na sampean. Lajengan siapa je jong? Kula Pak. Siapa saya kebai? Kula Pak. Wah pinter ke jong kebai lajengan jong. Perak na pentan sampean. Perak. Siapa kebela jangan rajong? Kula Pak. Mak leng telengan dia jong. Tak oning Pak. Gendeng kaki dia jong. Bodoh kaki dia. Terima sampean pakai gurun jauh. Tak kira terima sampean. Karena semua orang itu menolak status bodoh disematkan pada dirinya. Kenapa? Semuanya sadar keng tek yo caki zaman bodoh itu terhina. Kan? Orang sepo biasan bamban sambian menjalan mondok, jalan sekolah biasan, bah jalan kaki lana, duh, cek ni serah pinter mentang kompo ya, pecagang ya, pinter ada orang tua, duh bodoh kaki nak pecagang kaki nak tak ada dia, pecagang nak mondok cek lemulian, kaki bodoh kaki nak tak ada. Orang tua sadar. Ketika bodoh itu disematkan pada orang yang semangat untuk menghilangkan kebodohan itu sendiri, pasti itu menjadi senjata mematikan. Mematikan apa? Semangatnya. Tak kira semangat boleh. Ya pasti kudu beriin sesuatu yang membuat dirinya itu bahagia, yaitu pinter. Ya, ini kawan cukup nih kawan. Sebagai bukti bahwa ilmu itu mulia. Sebagai bukti bahwa kebodohan itu hina. Wa unshida fi ma'nahu kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahil. Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.